Selamat siang para orang tua, Bapak Ibu guru dan teman-teman Kanisian sekalian. Selamat datang di acara Canisius Exhibition of Learning Experience tahun 2024. Pada kesempatan ini izinkan saya Antonius Cristiano Bailon sebagai moderator dan teman saya Belarmino Avaduta Suryawijaya sebagai notulis untuk memandu acara kita pada hari Senin 26 Februari 2024. Memperkenalkan para penyaji yakni dari kelompok RP56 yang beranggotakan Maxwell Eugene Atmawija dari kelas 12 SOS IPA 12 SOS 1, Panji Hardi Wianto dari kelas 12 SOS 1, dan Senandung Kidung Pelangi dari 12 SOS 2 dengan judul penelitian dampak kolaborasi kelas 7 hingga 12 terhadap keefektifan penyelenggaraan acara CCCup ke-38 di Kolese Canisius tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan para penguji pada kesempatan hari ini. Penguji materi pada kesempatan kali ini adalah Bapak Audi Bramara MPhil sebagai penguji materi dan Ibu Ignacia Benita Kristiantis SPD sebagai penguji bahasa. Untuk alokasi waktu pada sesi 1 hari ini akan diawali dengan 20 menit sebagai waktu presentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 12 menit oleh penguji materi, 8 menit untuk penguji bahasa, dan lalu dilanjutkan dengan 10 menit oleh para audiens. Lalu kemudian akan diakhiri dengan tanggapan dari orang tua selama 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan bersama-sama presentasi dari kelompok RP56. Tempat dan waktu saya rasa. Terima kasih moderator. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu guru penguji, selamat siang para orang tua Kanisian, dan selamat siang kepada para Kanisian semuanya. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok Canisius RP56 akan membawakan topik pada siang hari ini, yaitu dampak kolaborasi kelas 7 sampai 12 terhadap keefektifan penyelenggaraan acara CCCup ke-38 di Kolese Canisius tahun ajaran 2023 sampai 2024. Karena tak kenal maka tak sayang, sekarang kami akan memperkenalkan lagi anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Maxwell Wijaya dari kelas 12 SOS 1 nomor absen 25. Saya Senandung Kidung Pelangi dari 12 SOS 2 nomor absen 30. Saya Panji Hardianto dari 12 SOS 1 absen 31. Silakan lanjutkan. Terima kasih rekan Panji. Dalam menyusun research paper ini dibimbing oleh Pak Petrus Dimadi sebagai pembimbing materi dan Pak Nasir Arwanto sebagai pembimbing bahasa kami. Dan kami tidak lupa special thanks kepada almarhum Pak Antonius Tri Adinanto yang telah membantu kami dalam menyusun research paper ini. Baiklah, daftar isi akan dibagi menjadi 8 bab, dimulai dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir saran. Oke, masuk ke pendahuluan. Jadi kita semua tahu, para Kanisian, bahwa CCCup itu adalah acara olahraga tahunan yang diikuti oleh banyak sekolah dan diadakan di Kolese Canisius, dan menjadi salah satu bentuk acara sekolah yang menjunjung tinggi nilai kompetitif, yang dimana sejak dahulu menjadi dokumen Ratio Studiorum, yaitu sekolah Jesuit sudah dijunjung tinggi untuk menjadi sekolah yang kompetitif dengan decent reward. Dan di CCCup yang baru ini, CCCup ke-38, ada terobosan baru yang dibuat oleh sekolah, yaitu adanya penggabungan kolaborasi dari kelas 7 sampai kelas 10, dari 7 sampai kelas 9 dan kelas 10 sampai kelas 12. Tetapi kolaborasi ini dianggap langkah yang terlalu mendadak, sehingga menimbulkan banyak kendala yang dirasakan cukup mengganggu. Oleh karena itu, motivasi penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kolaborasi antara kelas 7 sampai kelas 12 mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan acara CCCup, serta bagaimana kolaborasi ini mempengaruhi kinerja siswa. Sekarang kita masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah apa dampak positif dan negatif dari kolaborasi penyelenggaraan acara CCCup 38 yang dialami oleh kelas 7 sampai kelas 9 dengan kelas 10 sampai kelas 12 selama proses penyelenggaraan. Dan yang kedua, apakah kolaborasi penyelenggaraan acara CCCup ke-38 menambah tingkat keefektifan dalam proses penyelenggarannya? Lalu untuk bagian
Tujuan penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih izin. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dari penelitian kami. Di sini kami memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari kolaborasi CCCAP ke-38, lalu menjabarkan apakah kolaborasi pada penyelenggaraan acara CCCAP ke-38 efektif dalam mencapai target kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang kami gunakan untuk melakukan penelitian kami. Yang pertama adalah efektivitas. Nah, menurut Raffianto dalam ini, efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebelum lanjut ke landasan teori yang selanjutnya, di sini kami tim peneliti memohon maaf karena ada perbedaan landasan teori dengan yang presentasi ini dan di jurnal, karena setelah kami melakukan pengecekan ulang kembali di jurnal kami melakukan kesalahan terutama pada bagian kolaborasi. Jadi kami betulkan pada presentasi ini. Nah, yang selanjutnya ada kolaborasi. Menurut Kamarina Matos dan Afsarmanes yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah penyelenggaraan. Nah, menurut Handoko, penyelenggaraan merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang dilingkupinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan pada saat kami melakukan penelitian. Ini saya akan menjelaskan 3 bagian. Pertama adalah teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan ada teknik analisis data. Jadi yang pertama, teknik pengumpulan data, kami menggunakan metode kualitatif sehingga kami melakukan wawancara. Nah, wawancara kami lakukan secara daring dan luring, yaitu hybrid. Nah, pada saat kami melakukan wawancara daring, instrumen penelitian yang kami gunakan adalah Google Meet dan laptop. Dan pada saat kami melakukan wawancara secara luring, instrumen penelitian yang kami gunakan adalah handphone. Nah, instrumen penelitian ini berfungsi untuk membantu para peneliti kami sendiri untuk mencatat atau merekam hasil wawancara yang kami lakukan. Nah, kami wawancara itu dimulai pada tanggal 15 Januari sampai tanggal 2 Februari 2024. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, pada penelitian kami hanya memfokuskan pada koordinator dan kepala bidang, yang bidang atau panitia pada keanggotaannya dilakukan kolaborasi dari siswa kelas 7 sampai kelas 12. Nah, kenapa kami hanya memilih koordinator dan kepala bidang? Karena koordinator dan kepala bidang ini menurut kami cukup mewakilkan untuk keseluruhan keanggotaan pada panitia atau bidang yang kami pilih. Nah, untuk menentukan panitia atau bidang yang akan kami koordinator kepala bidang yang kami wawancarai, kami melakukan metode purposive sampling. Nah, purposive sampling ini bertujuan untuk membantu kami mencari panitia atau bidang apa saja yang menurut kami paling merepresentasikan kegiatan CCCAP ke-38 kemarin. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, untuk purposive sampling akhirnya kami mendapatkan 12 panitia yang koordinator dan kepala bidangnya kami wawancari masing-masing. Nah, selanjutnya teknik analisis data, tentunya kami juga melakukan perhitungan. Kami menggunakan rumus lebar interval, lalu hasilnya dibuat secara grafik dan diagram, tentunya untuk memudahkan kami para peneliti untuk melakukan analisis data, lalu dijelaskan secara deskriptif. Selanjutnya ini merupakan rumus yang kami gunakan, yaitu rumus untuk mencari lebar interval. Nah, seperti dilihat kami memiliki 3 klasifikasi, yaitu kurang, cukup, efektif. Nah, untuk mencari intervalnya apa saja, berapa saja, maka kami menggunakan rumus ini, lalu muncullah hasil sebagai berikut. Untuk klasifikasi kurang, intervalnya 0 sampai 34%, cukup 35 sampai 69%, dan efektif 70 sampai 100%. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan dijelaskan oleh rekan saya Panji. Dipersilakan. Ya, terima kasih Gidu. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Sejalan dengan tujuan penelitian kami yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif. Setelah kami identifikasikan, yang pertama ada dampak positif. Yang pertama ada jumlah sumber daya manusia yang banyak. Tentu dengan digabungnya 2 institusi dari kelas 7 sampai 9 dengan kelas 10 sampai dengan 12, itu meliputi banyak sekali siswa, kurang lebih 1.200-an. Dan dengan itu pembagian tugas pun menjadi lebih merata. Kan pembagian tugas menjadi lebih merata, efisiensi kerja yang didapatkan pun lebih cepat. Karena bisa saja satu tugas itu dikerjakan oleh berbagai banyak orang. Lalu dengan adanya kolaborasi ini juga mendorong adanya interaksi dan kerjasama dari kelas 7 sampai dengan kelas 12.
Seperti yang kita lihat, kelas 7 sampai dengan kelas 9 dengan kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu interaksi dan kerjasamanya sangat minim sebelum ada kolaborasi ini. Tentu dengan adanya kegiatan mereka yang masing-masing dan kesibukan mereka sendiri-sendiri itu sangat minim dilihat, dan dengan adanya kolaborasi ini mereka dipaksa atau didorong untuk berinteraksi dan bekerjasama demi mencapai tujuan yang bersama juga. Lalu untuk dampak negatif, yang pertama adalah beban kerja tidak berimbang. Beban kerja tidak berimbang yang saya jelaskan ini seperti kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu memiliki beban kerja yang bertambah atau beban kerja yang lebih karena mereka bisa dianggap lebih paham atau lebih cakap tentang kerja pada SSKP ini. Yang kedua adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi yang saya maksud adalah kesalahan memaknai informasi atau miskomunikasi. Dan yang kedua adalah canggung satu sama lain karena perbedaan umur yang sangat jauh. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang efektivitas. Setelah kami melakukan wawancara dan akhirnya mengumpulkan data, kami melakukan analisa tahap pertama. Analisa tahap pertama ini kami sajikan dalam bentuk tabel yang seperti bisa audiens lihat, tabel 3.1 sampai 3.6. Kami menemukan persentase efektif yang kami tanyakan langsung kepada narasumber bagaimana kira-kira berapa persen keefektifan pada saat penyelenggaraan SSK 38 ini. Dan kami menemukan hasil-hasil yang cukup variatif. Dengan setiap bidang kami ambil 2 narasumber dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 dengan kelas 10 sampai dengan kelas 12. Dan setelah kami kelompokkan dengan interval yang sudah kami buat, muncul data seperti ini. 79,2% menganggap bahwa dengan adanya kolaborasi ini, penyelenggaraan SSK ke-38 bisa berjalan dengan efektif. 16,7% menganggap dengan adanya kolaborasi, penyelenggaraan SSK ke-38 bisa berjalan dengan cukup efektif, dan 4,2% menganggap kurang efektif dengan adanya kolaborasi ini. Namun, jika kita teliti lebih dalam lagi, penyelenggaraan itu dibagi menjadi 3 tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan ketika kita mencari lebih dalam data-data keefektifan pada 3 tahap ini, muncul data yang cukup unik. Di mana yang bisa audiens lihat, yang mayoritas menganggap bahwa tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi itu efektif, itu kelas 7 sama dengan kelas 8. Kelas 7 sama dengan kelas 9. Sedangkan kelas 10 sampai dengan kelas 12 pada diagram batang berwarna merah, itu mereka menganggap efektif hanya di tahap evaluasi. Sedangkan di tahap persiapan dan pelaksanaan mereka menganggap tidak efektif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Adanya bedanya kecakapan dalam menyelesaikan masalah. Kelas 10 sampai dengan kelas 12 justru sudah jelas lebih cakap dalam menyelesaikan masalah karena menurut teori pemrosesan informasi, kemampuan berpikir remaja itu ditentukan oleh cognitive resource mereka atau pengalaman mereka. Pada remaja fase akhir atau saya anggap kelas 10 sampai dengan kelas 12 ini, justru pengalaman mereka itu lebih banyak, jelas. Sedang dibandingkan yang kelas 7 sampai kelas 9 di mana mereka masih dalam remaja fase awal. Pengalaman mereka masih sedikit dibandingkan kelas 10 sampai dengan kelas 12. Sehingga ada beda kecakapan dan menyelesaikan masalah, dan kelas 10 sampai kelas 12 menganggap tugas mereka harus double. Di mana mereka harus menyelesaikan tugas mereka, di samping itu mereka juga harus membantu kelas 7 sampai dengan kelas 9 menyelesaikan tugas mereka juga. Dan yang kedua adalah masalah komunikasi akibat kecanggungan. Kecanggungan saya maksud ini mereka segan untuk berbicara satu sama lain, takut untuk ditegur, bahkan mereka jarang sekali berinteraksi. Dan kenapa tadi hasilnya bisa evaluasi pada tahap evaluasi saja bisa efektif? Itu karena mereka merasa pada tahap pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan itu mereka habiskan waktunya untuk beradaptasi satu sama lain, dan baru merasa efektif mereka bisa mengerjakan tugasnya masing-masing tanpa ada bantuan itu waktu tahap evaluasi. Nah, karena masalah-masalah ini kami menyampaikan solusi. Yang pertama, pembagian tugas sesuai porsi. Maksud saya dari pembagian tugas sesuai porsi ini, pembagian tugas sesuai kemampuan mereka masing-masing. Dengan pembagian tugas sesuai porsi mereka atau kemampuan mereka masing-masing, diharapkan tugas itu bisa diselesaikan mandiri, sendiri tanpa perlunya ada bantuan. Namun, jika kita ingin mengeneralisir kemampuan kelas 7 sampai dengan kelas 12 memiliki kemampuan yang sama, maka waktu persiapannya harus matang.
Dengan waktu persiapan harus matang, mereka bisa beradaptasi dengan tugas mereka, mengetahui apa tugas mereka seperti apa, dan meluruskan visi dan misi mereka. Dan untuk masalah komunikasi akibat kecanduan, menurut saya dalam hal bonding, solusinya adalah bonding dan pendampingan. Dengan adanya bonding, mereka dibiasakan untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan berinteraksi satu sama lain, diharapkan mereka tidak segan untuk menegur ataupun dan tidak takut untuk ditegur. Untuk kesimpulan yang dijelaskan oleh teman saya itu. Baik, terima kasih rekan Panji. Sekarang kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Panji, bisa ditarik satu garis merah, yaitu kalau dengan ada kolaborasi ini efektif, dengan catatan tidak maksimal. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa bisa efektif. Yang pertama, jumlah siswa. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya Panji, dengan banyaknya jumlah siswa di dalam suatu bidang itu dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat sehingga efektif. Lalu yang kedua, dorongan dan sistem mentoring siswa. Dorongan dan sistem mentoring siswa ini wajib dilakukan oleh siswa kelas 10 sampai kelas 12. Hal ini dilakukan agar siswa kelas 7 sampai kelas 9 bisa mendapatkan pengalaman yang lebih sehingga pada acara-acara berikutnya mereka bisa lebih memberikan bantuan. Lalu yang ketiga, cura personalis. Cura personalis itu prinsip yang berarti peduli dan bertanggung jawab terhadap satu sama lain dan menitik beratkan pada pembelajaran pribadi yang holistik. Dan bisa dilihat dari pada tahap persiapan hingga evaluasi, prinsip ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu saya akan menjelaskan kenapa efektif tetapi tidak maksimal. Yang pertama, karena perbedaan pengalaman. Menurut pandangan teori pemrosesan informasi, kemampuan berpikir pada usia remaja disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan sumber daya kognitif. Peningkatan ini disebabkan oleh automaticity atau kecepatan pemrosesan. Ini saya kutip dari Case, Keating, and McLean dalam Carlson. Nah, jadi sudah sangat jelas kalau siswa kelas 7 sampai kelas 9 dibandingkan siswa kelas 10 sampai kelas 12 berada di fase yang berbeda sehingga memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang jelas berbeda, di mana kelas 10 sampai kelas 12 memiliki pengalaman yang lebih atau tadi namanya cognitive resource. Lalu yang kedua, kendala komunikasi. Di sini sudah jelas ada perbedaan usia dan perbedaan usia ini sangat memainkan peran yang besar, yaitu memberikan rasa kecanggungan di antara siswa sehingga dapat mengurangi tingkat keefektifan. Lalu yang ketiga, waktu persiapan yang diberi singkat. Oleh pelaksana acara, waktu yang diberikan itu bisa dibilang terlalu singkat untuk siswa kelas 7 sampai kelas 12 melakukan bonding dengan baik. Oleh karena itu, bonding baru bisa terlaksana dengan baik mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, di mana harusnya pelaksanaan sudah difokuskan lebih di waktu jalannya acara, sehingga mengurangi keefektifan. Sekarang masuk ke saran. Saran akan saya bagi jadi 4, yaitu mulai dari kepada pembina dan anggota OSIS, kepada moderator, kepada seluruh siswa, dan yang terakhir kepada panitia. Yang pertama kepada pembina dan anggota OSIS. Yang pertama, berikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang kedua, pastikan bahwa siswa kelas 7 sampai kelas 9 dan kelas 10 sampai 12 memahami peran masing-masing dan dapat bekerja sama dengan baik. Kepada moderator, pastikan pembagian tugas terlaksana dengan baik dan sesuai dengan waktu. Dan yang kedua, lakukan persiapan yang lebih baik dengan pemberitahuan dan pembagian kerja jauh-jauh hari. Kepada siswa dan pembaca akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Pahami peran masing-masing dan dapat bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir, aktif dan saling memberikan opini serta membantu kelancaran acara. Dan yang terakhir kepada panitia keseluruhan, pastikan kolaborasi antara siswa kelas 7 sampai kelas 12 terus ditingkatkan. Pastikan pembagian tugas antara kelas 7 sampai kelas 9 dan kelas 10 sampai 12 terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, pastikan semua persiapan acara dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Untuk bagian kepada panitia keseluruhan, akan saya titik beratkan lebih kepada koordinator dan kepala bidang agar mereka bisa melihat anggota-anggotanya sendiri dan agar 3 nilai ini dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun penelitian ini. Baik, kini kita sekarang telah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Penguji, kepada orang tua Kanisian, dan para Kanisian. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada perilaku dari kami yang tidak berkenan.
Tapi sebelum itu kita ada kata penutup. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi ini sedang di jalanan, maka tidak usah bertanya. Sekian. Baik, terima kasih para penyaji untuk presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertama kita akan mendengarkan sesi tanya jawab dari Pak Audi. Waktu Bapak 12 menit. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu orang tua serta teman-teman kanisya yang ada di sini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selamat siang. Semoga pertemuan kita hari ini semakin memperkuat ya budaya kita soal literasi. Nah untuk teman-teman kelompok 56 ya, saya kira yang pertama saya mau apresiasi juga menyampaikan profisiat ya, karena saya kira sudah bertahan sejauh ini. Saya kira disertakan itu kalau dipikir-pikir itu sudah sampai 1 tahun ya proses pengerjaannya. Saya kira ini hal yang positif ya, dalam waktu yang terbatas teman-teman bisa membuat desain penelitian seperti ini. Apresiasi soal itu juga saya kira sebenarnya strukturnya cukup baik. Cuma nanti semoga diskusi kita bisa memperkuat ya apa yang sudah dimulai ini. Nah, tadi karena saya diminta untuk sesi tanya jawab, katanya tadi nggak boleh tanya. Soalnya kalau nggak bertanya nanti saya jadi ngomong macam-macam gitu ya. Jadi mendingan kita tanya jawab aja ya. Saya memilih kita diskusi aja. Saya menyiapkan beberapa pertanyaan. Saya mau mulai dari ini aja. Soal kata efektivitas yang tadi saya kira disebutkan ya. Pertanyaan mungkin hal yang sederhana. Sebenarnya teman-teman memilih kata efektivitas itu kemudian ukurannya apa ya? Parameternya apa untuk kemudian mengatakan bahwa atau untuk menilai kegiatan CCKP ini itu yang efektif atau tidak gitu ya. Yang dulu silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Jadi untuk skala efektif, kami mengambil dari koordinator dan kepala bidang. Karena pengalaman saya sendiri sebagai koordinator Walkline, saya merasakan bahwa saya sungguh mengetahui apa yang anggota saya lakukan, tugas apa yang saya lakukan, dan pembagian tugas kepada anggota-anggota saya, dan saya sangat memperhatikan anggota saya. Dan oleh karena itu, kita berani mengambil koordinator dan kepala bidang dikarenakan hal tersebut akan ditangkap oleh. Mungkin tadi yang berdasarkan landasan teori juga, kami juga melandasi dari menurut Raffianto, dan mungkin yang tadi sudah saya jelaskan, berarti efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Jadi berdasarkan yang tadi teman saya sudah jelaskan, dari efektivitas itu dimulai dari sistem kerja dari awal, membuktikan tim segala macam, bonding, apakah dari segala macam itu mampu mempercepat tujuan-tujuan yang telah disepakati di awal atau tidak. Mungkin itu dari kami skala efektivitas ya. Itu saya dari saya yang menambahkan. Cukup. Terima kasih. Saya lanjutkan soal ini ya. Yang pertama tadi dijawab soal, terima kasih jawabannya ya. Kira baik, yang pertama soal ini ya, wawancara ya. Maka saya lanjutkan ya. Bagaimana teman-teman yakin gitu ya, dalam proses wawancara, karena memang dipilih adalah pilihan kualitatif gitu ya. Bagaimana teman-teman yakin bahwa tidak ada sentimen pribadi? Bagaimana teman-teman bisa memastikan itu untuk mencari hipotesa soal ini efektif atau tidak? Bagaimana jika karena misalnya ya, karena saya itu koordinator tapi SMP juga ya, SMP gitu ya, saya merasa bekerja tidak maksimum gitu ya, lalu saya merasa tidak puas, lalu ketika ditanya gitu, lalu saya mengatakan nggak efektif gitu. Dan bagaimana itu? Padahal pekerjaan selesai. Tadi karena yang dikatakan teorinya mengatakan bahwa ini soal baik dan buruk dan hubungannya dengan mempercepat waktu gitu ya. Tadi juga ngomong-ngomong, apakah teman-teman mengukur soal baik dan buruk itu?
menggunakan teori sebagai alat untuk bisa dijaga. Diskusi dulu Pak. Kan? Oke, tadi sebelumnya Pak Adi untuk menjawab pertanyaan bagaimana bisa memastikan kepala dan koordinator dan kepala bidang itu datanya itu bisa tidak sentimen. Sebenarnya kami mempertanyakan juga apakah ada cerita dari anggota atau masukan dari anggota yang kalian dapatkan sebagai ketua bidang dan bagaimana interaksi antara kelas 7 sampai kelas 9 dan kelas 10 sampai kelas 12. Itu kami tanyakan dan kebanyakan dari mereka emang mendapatkan cerita mereka masing-masing. Lalu untuk soal skala tadi dampak negatif positifnya itu menjadi dorongan juga bagaimana soal data yang kan kita datanya kualitatif ya. Jadi kita analisis juga bagaimana kita nemukan nih dampak-dampak positif negatifnya kita kelompokkan dan akhirnya untuk sekian dari saya apakah ingin menambahkan? Oke, mungkin saya akan sedikit menambahkan untuk yang mengukur dampak positif dan negatif. Sejauh kami melakukan penelitian, memang kami belum menggunakan landasan teori dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kami hanya berdasarkan hasil wawancara kami itu sih dari kami. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang baik. Karena itu sebenarnya agak sayang sebenarnya yang dikatakan di tadi. Teman-teman seringkali menyinggung ya ada teori-teori begitu ya untuk landasan teori, tapi tidak dijadikan landasan teori secara atau digunakan sebagai landasan teori, tapi hanya untuk memberi definisi. Saya kira itu agak sayang sebenarnya, sehingga suatu penelitian jadi kayak nggak punya alat ukurnya agak Tetapi sebenarnya kalau teman-teman mau konsisten untuk penelitian yang disebut sebagai penelitian kualitatif ya, menurut saya sebenarnya itu tidak ada masalah. Pertanyaan saya juga sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya, pun jika ada sentimen penelitian kualitatif itu juga mau atau memberi ruang pada pengalaman perasaan subjek itu tidak masalah sebenarnya. Cuman problemnya adalah bagaimana kemudian menyampaikan data itu. Ya, oke, saya masih cukup waktu. Kalau itu saya ke metode. Ya, saya ke metode. Tadi disampaikan bahwa penelitiannya mau menggunakan penelitian kualitatif ya, itu misalnya disampaikan diulang-ulang di sini juga disampaikan. Nah, saya mau ini. Nah, masalahnya, pertanyaan saya, kenapa kok teman-teman kemudian dalam proses wawancara kemudian meminta pertanyaan soal angka yang kemudian tadi ya digunakan secara numerik ini untuk menunjukkan berapa persen efektivitas dan seterusnya. Nah itu pertanyaan kenapa kok harus ada langkah itu? Baik Pak, sebentar kami akan berdiskusi sebentar ya Pak. Oke Pak, akan saya jawab. Jadi kita menggunakan angka-angka numerik di nah, itu. Loh,
Nah, yang ini, jadi kita menggunakan rumus mencari lebar interval ini kan berupa numerik, Pak. Kita menggunakan ini untuk mempertegas hasil wawancara kita. Jadi bisa diklasifikasikan mulai dari kurang, cukup, dan efektif. Dan memang setelah kita hitung-hitung dan menggunakan banyak rumus dalam prosesnya, kita mendapatkan hasil yang seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditambahkan? Nah, jadi tadi kenapa kita memakai rumus numerik saat berikutnya? Hasil ini, efektivitas ini kami ambil untuk mencari efektivitas bagaimana di tiap bidang itu bisa mencapai target secara keseluruhan penyelenggaraan. Dan hal itu untuk mencapai keseluruhan dan didukung dengan tabel diagram batang ini, di mana kami melihat lebih dalam bagaimana proses itu bisa berjalan. Efektivitas, jadi yang tadi yang pertama untuk mencapai efektivitas mencapai targetnya, sekarang efektivitas untuk dalam prosesnya. Jadi kan menurut Raffianto tadi bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, berarti secara prosesnya dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan dan hasilnya bagaimana. Jadi itu untuk mendukung dan yang mendukung hasil yang didasarkan dari teori ini. Baik, terima kasih. Yang dikatakan tadi saya kira tapi problemnya ini. Problemnya adalah ketika sebuah penelitian variabelnya itu diukur, diteliti gitu ya, kemudian mau diuji ini variabel satu ini misalnya dalam hal ini soal efektivitas ya. Nah problemnya karena itu kemudian kuantitatif, gitu ya. Maka bukan ini agak rancu ya teman-teman. Jadi mau apa nih? Ini mau kualitatif atau kuantitas? Jadi yang dikatakan tadi sebagai sebuah jawaban tentu tepat, gitu ya. Tapi problemnya kalau kita kembalikan pada teman-teman ini, kemudian tujuannya, metodenya yang mau dipilih apa sih sebenarnya? Kemudian metode itu kan sebenarnya hanya sebuah sarana saja. Tujuan awal ini teman-teman mau peneliti apa sih sebenarnya? Kalau efektivitas kenapa enggak sejak awal yang dipilih adalah kuantitatif? Jujur bisa. Baik, kita berdiskusi sebentar, Pak. Aku langsung jawab. Saya ngomong sekarang saya udah dulu ini. Saya mau menyarankan aja. Oke, sekarang saya akan menjawab untuk pertanyaan Bapak tadi. Jadi sebenarnya kita dari awal banget kita sudah pernah menggunakan kuantitatif, lalu setelah itu ganti ke campuran dan sekarang berakhir di kualitatif. Sebenarnya kita pada akhirnya kita lebih memiliki kualitatif karena kami merasa dalam proses wawancara itu kami bisa lebih mengetahui perasaan dari setiap koordinator bidang dan setiap kepala bidang dan apa yang mereka sungguh rasakan, dan melalui pertanyaan-pertanyaan kami itu sungguh tersalurkan dan sehingga kami bisa mengambil kesimpulan seperti itu Pak Adi. Saya kira tapi itu jawaban yang sangat bagus saya kira. Terima kasih jawaban Hero, masalah waktu ini. Itu jawaban yang bagus. Nah kalau mau dipertahankan jawaban itu, saran saya hilangkan semua yang presentasi numerik tadi. Terima kasih Pak. Begini, jadi sebenarnya kalau mau kualitatif itu persis yang dikatakan. Dia mau berhubung pada subjek, mau mendengarkan pengalaman, perasaan, diskusi dan seterusnya. Contohnya seperti penelitian film blogging dan seterusnya. Kalau penelitian kuantitatif, dia itu mau menuju sebuah hipotesa, mau menuju, maka dia butuh teori-teori, variabelnya diukur dan seterusnya. Nah, di sini saya kira baik sebenarnya. Nah, tinggal teman-teman mau konsisten di mana. Ada satu lagi sebenarnya mix tadi. Kalau mau mix, saya kira juga nggak apa-apa. Misalnya pertama-tama ini mau dilihat dulu ceritanya dari para koordinator tadi. Koordinator juga dengerin semua pengalaman khasnya itu diolah gitu ya di dalam sini. Kemudian baru diukur, efektivitasnya. Tapi tentu harus dilihat dulu variabel efektif itu apa. Itu yang nanti mau diukur. Misalnya apakah soal waktu
maka diukur, dilihat apakah misalnya gara-gara ini bareng-bareng setiap pulangnya teman-teman itu pulangnya moral apa enggak itu loh mungkin. Oke, siap. Dan seterusnya itu karakteristik humanitas agak beda gitu. Tapi ini bisa mix kalau mau atau mau tetap di Siap. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji bahasa. Selamat sore Bapak Ibu orang tua, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman juga terima kasih. Terima kasih juga terlebih kepada kelompok penyaji materi. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sih topiknya ya, dampak kolaborasi. Karena kan sekarang kita lagi hits banget nih ya, ngomongin kolaborasi SMP SMA kelas 11 itu sangat relevan gitu ya, sama apa yang sedang kita coba lakukan sekarang ini. Namun memang ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi juga ya. Sih kalau tadi sudah dibahas oleh Pak Awi, saya juga sebenarnya agak bingung ya efektivitasnya nih, sebenarnya lalu kalau menurut saya sih mungkin saran aja ya, bisa dilihat dari aspek kalau tadi udah dibahas sama Pak Awi sebenarnya. Mungkin aspek saya kayak meningkatkan, apakah ada meningkatkan leadership value atau bagaimana, itu kan pasti ada efeknya ke kelas. Misalnya SMP yang biasanya organize event sendiri bisa dengan SMA, sekarang mau nggak mau karena gabung jadinya mau nggak mau pasti yang ngelit yang SMA ya. Nah SMP nya pasti akan sedikit tertutup untuk leadingnya. Itu sih contohnya. Iya, siap. Tapi pasti kalian udah lebih paham lah ya soal ini hanya saran aja. Terima kasih. Kemudian kalau ya oke, kita bahas satu-satu dulu ya dari judul. Siap. Judul saya lebih menyoroti ke terjemahan bahasa Inggrisnya dulu. Karena kamu membuat menerjemahkan keefektifan penyelenggaraan itu menjadi the effectiveness of implementation. Saya rasa implementation di sini kurang tepat penggunaannya ya. Kira-kira apa ya kalau misalnya diganti? Oke, misalnya nih, the impact of collaboration between grades 7 to 12, ya kan, in SSK 38, Ya. On, kalau ada impact dia pasti ada on the. Kira-kira kalau penyelenggaraan diganti apa selain implementation? Condition. Event or organization's effectiveness itu bisa. Ya, jadi effectivenessnya ditindak di belakang. Kalau memang masih mau bicara tentang effectiveness. Tapi saya rasa sebetulnya kalau kamu bicara yang tentang dampaknya, dampak kolaborasinya aja, itu tuh sebetulnya udah cukup ya. Saya udah perlu melihat ke efektivitasnya gitu. Tapi apa cuma satu dari ya. Itu. Kemudian abstrak, kita masuk ke halaman kedua ya. Abstrak ini ada pengulangan di sini. Ya. Kenapa tuh? Kelupaan ngapus atau gimana? Iya. Kami menyadari juga, Bu, setelah dikumpulkan. Ada nih jenis penelitian yang digunakan ada deskripsi. Dalam penelitian ini gimana sih pengulangan tadi saya bilang? Bertingkat keefektifan setelah adanya kolaborasi.
Ya pokoknya di bagian sebelum saya udah tandain sih. Kita lihat ya. Siap. Kemudian balik ke halaman 3. Halaman 3. Itu ada kata mengakomodir. Mengakomodir itu tidak baku artinya apa? Akomodasi. Saya belum belajar sih. Mengakomodasi. Akomodasi. Oke. Halaman 3 kolom sebelah kanan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang ini kan dia sambungan dari kalimat sebelumnya ya. Itu berbeda ini jangan ditaruh di awal kalimat. Oke. Digunakan kalimat yang lain. Ya, dia bukan buat awalan, itulah ini yang tadi. Halaman, oh iya saya lihat di bagian ini pendahuluan. Coba audiens bisa agak dulu. Sepertinya agak kedengeran suara. Bagian pendahuluan itu sepertinya kalian masih malah banyak memasukkan hasil penelitiannya, terus Oh, di bagian akhir ya? harapannya. Iya, pendahuluan halaman 1. Ya. Oh iya, di halamannya itu kan. Iya, sebaiknya dipindah ya itu ke bagian hasil penelitian aja. Jadi yang di bagian pendahuluan tidak perlu dimasukkan harapan-harapan dan Oke. cita-cita, harapan dan apa namanya tadi hasil penelitiannya. Jadi Siap. kita aja ke belakang. Iya. Terima kasih, Miss. Terus, oke. Halaman 12 itu saran ya kepada ini. Iya. Oke, sebaiknya jangan dimulai dari kata kepada ya, ini kayak mau bikin surat nih kamu. Oh, oke. Itu juga. Iya, langsung aja sarannya apa untuk misalnya. Ini moderator tuh sih moderator apa? Pihak moderatoran. Moderatoran. Ya, karena kan Asara Sekap setelah kami melakukan wawancara ternyata itu merupakan hasil dari kegiatan yang dipesangatai oleh moderatoran, jadi kemoderatoran yang mengepalainya. Ya. Jadi diperbaiki aja redaksinya ini. Siap. Kepada. Kemudian wawancara ini apakah perlu dimasukkan di daftar pustaka? Untuk ini sih Bu, untuk menjelaskan bahwa data ini diambil dari sumber wawancara. Jadi Ada baiknya kami perjelas. Karena kalau misalkan kita masukin data wawancaranya takutnya nggak cukup datanya banyak. Jadi kita masukin daftar pustaka. Saran saja nih ya dari Pak Audi. Siap. Koordinator A, B ini diganti nama yang benarnya aja, nama asli. Maaf, Miss, kami tidak bisa memberikan nama aslinya. Iya. Karena soalnya kalau misalkan karena memang setelah kami melakukan wawancara kan itu menurut pandangan pribadi mereka, apalagi karena kita sebelumnya juga mencoba untuk melakukan wawancara terhadap pihak guru. Nah dari saat kami melakukan wawancara pihak guru pun juga menghasilkan banyak penolakan. Jadi untuk melakukan wawancara pada koordinator kepala bidangnya itu kami sepakati untuk tidak mencantumkan nama mereka agar mereka tuh bisa lebih leluasa menjelaskan hasil pertanyaan kami gitu Pak. Oke. Ya. Akan kode ya itu. Iya. Oke. Terima kasih itu aja. Siap. Keren. Selanjutnya saya persilahkan untuk para audiens memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun saran kepada para pengajar. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Selamat pagi, nama saya Gabriel Alvismo. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya sangat mengapresiasi presentasi kelompok Terima kasih. Di mana? di mana hasil tamu dengan sangat ciamik dan satset yang menurut saya. Dan karena pertanyaan saya cukup berat dan mungkin bisa dilakukan satu orang aja. Oke. Apa suka juga kelompok? Apa suka juga kelompok? Selama menjalankan proses kajian di Siapa? Siapa yang satu? Coba.
Saya. Oh iya. Ya, untuk suka duka kelompok, mungkin suka duka kelompok itu pada saat mencari waktu untuk bagaimana kita mengerjakan ini. Jadi waktunya mungkin berada berdempetan, kadang ada yang ada masalah keluarga, atau ada yang tiba-tiba pengen ngajak untuk berdiskusi, ada yang lagi bongkar motor. Waktunya kurang selat kadang-kadang. Mungkin menambahkan sedikit dikit. Apa mungkin yang sangat kami lalu itu yang susah menurut kami adalah tentunya pada saat melakukan mencari metode penelitian yang cocok untuk kami. Nah, itu kami sudah melakukan bimbingan segala macam dan mencari buku jurnal segala macam. Akhirnya cuma terakhir keputusan kami akhirnya mengambil yang kualitatif karena kami sudah mencari segala macam. Kami bingung memilih untuk penelitian ini seperti apa gitu. Mungkin dari bimbingan juga, dari awal mencari judul kan juga kami sudah banyak perombakan judul, dimulai dari yang dari Pak Petrus, terus akhirnya ini judul kami dibantu oleh almarhum Pak ATD gitu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya apabila tidak ada yang ingin bertanya dari para audiens, maka saya persilakan para orang tua memberikan tanggapan, saran maupun silakan Bu. Harus berdiri? Oke. Mau bertanya tapi tidak di jalanan, jadi karena ini di kelas, saya cuma pesan dari tadi pagi. Terima kasih sudah berani menghadapi ketidakberanian dan ketidakpastiannya. Jadi teman-teman, semoga tadi di slide akhir ada tensinya ke perguruan tinggi. Jangan lihat perguruan tingginya, pesan saya, tolong siap-siap untuk menjadi mahal. Karena di strata sosial Indonesia hanya ada satu mahal, yaitu mahasiswa. Selamat berjuang dan selamat ketemu pagi. Sudah tiba kita di penghujung acara. Saya Antonius Christian Bailon dan teman saya Billy. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata maupun tindakan yang kurang berkenan kepada para audiens. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Mari kita berikan aplaus yang